warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang frasa endosentrik. Perkenalkan, nama saya Khalifah Manistioningrum dan ketiga rekan saya. Yang pertama ada Agna Kumalasari, dan yang kedua ada Yurika Lestarini, dan yang ketiga ada Yohana Leonora Rangkoli. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bagaimana penjelasan tentang pengertian dan jenis-jenis frasa menurut kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agna Kumala Fitriani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang frasa endosentris. Sebelum menjelaskan tentang frasa endosentris, kita kupas satu persatu dulu, yaitu tentang frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, yaitu tidak terdiri dari subjek dan predikat. Selain itu, ada dua ciri utama dari frasa, yaitu gabungan dua kata atau lebih, dan yang kedua, gabungan kata dalam frasa yang bersifat non-predikatif. Frasa endosentris sendiri adalah frasa yang keseluruhannya memiliki perilaku sintaksis yang mana sama dengan salah satu unsurnya. Ada contoh dari gabungan kata frasa endosentris, yaitu misal baik sekali, hampir terbenam, saban bulan, dan yang lain sebagainya. Menurut Ramlan 1987, frasa endosentris adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan unsurnya, yang mana suatu unsur tersebut memiliki kedudukan yang setara dan memiliki makna yang mengacu pada referensi yang sama pula. Dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa frasa endosentris adalah frasa yang dimana mengacu pada melihat suatu unsur frasa tersebut itu harus sama dan memiliki kedudukan yang setara pula. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yurika Lestarini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai frasa endosentrik koordinatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari frasa endosentrik koordinatif. Menurut Ramlan, frasa endosentrik koordinatif adalah frasa endosentrik yang unsur-unsurnya berkedudukan setara. Kesetaraan tersebut dapat dibuktikan oleh kemungkinannya dihubungkan dengan kata penghubung, kata dan kata atau. Di sini unsur setara merupakan unsur utama atau unsur inti. Contoh dari frasa endosentrik koordinatif sendiri yaitu yang pertama, ayah ibu pergi ke Semarang. Frasa ayah ibu adalah frasa endosentrik koordinatif karena unsur-unsurnya dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Untuk itu, frasa ayah ibu dapat menjadi ayah dan ibu atau ayah atau ibu. Untuk unsur ayah ibu sendiri memiliki kedudukan yang setara, masing-masing berkedudukan sebagai unsur inti. Selain ayah ibu, adapun contoh lainnya yaitu sebagai berikut. Yang kedua yaitu untuk contoh yang kedua dari frasa endosentrik koordinatif yaitu contohnya suami istri. Suami istri di sini dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Frasa suami istri dapat menjadi suami dan istri atau suami atau istri. Untuk contoh yang ketiga dari frasa endosentrik koordinatif yaitu bekerja dan belajar. Bekerja dan belajar di sini bisa dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Contohnya bisa menjadi belajar dan bekerja atau belajar atau bekerja. Demikian penjelasan saya mengenai frasa endosentrik koordinatif. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohana. Di sini saya akan menjelaskan tentang frasa endosentrik atributif. Frasa endosentrik atributif adalah frasa endosentrik yang unsur-unsurnya tidak setara. Menurut Ramlan, hubungan antara unsur bersifat subordinatif sehingga tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Unsur yang berdistribusi sama dengan keseluruhan frasa disebut inti.
sedangkan unsur yang berfungsi untuk menjelaskan inti disebut atribut. Contohnya baju baru. Unsur baju merupakan unsur inti, sedangkan unsur baru merupakan unsur atribut. Kedua unsur tersebut tidak dapat dihubungkan dengan kata dan atau, karena kedua unsur tersebut tidak setara. Karena unsur baju merupakan unsur inti, unsur tersebut dapat menggantikan keseluruhan frasa, sedangkan unsur baru sebagai atribut tidak dapat menggantikan keseluruhan frasa. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih untuk Mbak Leo. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang frasa endosentrik apositif. Menurut Ramlan, frasa ini unsur-unsurnya tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau kata penghubung atau, serta unsur yang satu sama dengan unsur yang lainnya. Misalnya contoh seperti kalimat Ahmad, anak Pak Sastro, sedang belajar. Pada contoh ini, Ahmad merupakan unsur pusat, sedangkan anak Pak Sastro merupakan unsur aposisi. Contoh lain itu misalnya seperti Jogja, kota pelajar, atau juga Anda seperti Bapak Jokowi, Presiden RI, atau juga Indonesia sama dengan tanah airku, seperti itu. Kemudian, frasa endosentrik apositif ini menurut Parera 1993 dapat dibedakan melalui tipe-tipe dari frasa endosentrik apositif ini. Tipe-tipe frasa endosentrik apositif ini ada 4. Yang pertama, ada konstruksi penambahan atau auditif. Kemudian yang kedua, ada konstruksi penggabungan. Yang ketiga, ada konstruksi pemisah atau disjungtif, dan juga atau pilihan sebagai alternatif. Kemudian konstruksi yang keempat atau tipe yang keempat adalah konstruksi perwalian atau apositif. Nah, konstruksi apositif ini menurut Parera adalah konstruksi atributif yang sulit dicari pusat konstruksinya. Misalnya, Presiden Mahmud, terus Profesor James, dan yang ketiga itu seperti Nur Hayati, Andik Darusman, dan yang keempat adalah Jogja, ibu kota daerah istimewa. Jadi kesimpulannya, berdasarkan batasan yang disebutkan dari beberapa linguis yang saya jelaskan tadi, frasa endosentrik apositif adalah frasa endosentrik yang unsur-unsurnya tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau kata penghubung atau. Karena secara semantis, kedudukan unsur-unsur yang sama dengan unsur yang lain, sehingga unsur-unsur tersebut dapat saling menggantikan posisinya. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.